Ini cerita Prioritan yang merasakan pahit, tapi kejar manisnya perjuangan. Yang mulai redup, namun temukan titik terang. Yang sulit bertumbuh, tapi ingin berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritasmu. Ini kembali lagi di webinar series Dija Fest 2021 barengan XL Prioritas. Nah, teman-teman Prioritan, ini adalah webinar kolaborasi antara MNC Portal Indonesia dan juga XL Prioritas tentunya. Dan bersama saya Tara Budiman yang akan menemani teman-teman Prioritan yang sedang di rumah di webinar pada sore hari ini. Semoga semuanya selalu sehat, selalu happy dan tetap semangat. Harus dong. Ini ada informasi penting nih buat teman-teman yang ada di sini, buat pelanggan XL Prioritas. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mau ngingetin sekali lagi nih buat download aplikasinya MyXL terbaru di Google Play Store atau di App Store tentunya. Karena banyak banget nih promo-promo menarik di aplikasi MyXL seperti diskon 15% booster dan juga upgrade plan. Nah, itu dia. Wah, udah gak sabar nih pasti teman-teman Prioritan pengen ngobrol-ngobrol karena hari ini Tara sendiri akan ditemani langsung oleh seorang dokter spesialis nutrisionis para public figure termasuk saya. Baiklah kalau gitu, beliau juga baru aja hadir di Variety Show Dija Fest 2021. Siapa lagi kalau bukan Dr. Feni Nugraha. Halo dok, apa kabar? Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Dokter gimana kabarnya? Apakah hari ini di rumah atau tetap masih bekerja? Hari ini sambil webinar di tempat praktek. Ya baiklah, setiap hari luar biasa nih ya, menjaga gizi teman-teman kita tentunya. Tapi nih dok, hari ini nih temanya menarik banget dan gak kalah serunya nih dok. Karena hari ini temanya adalah generasi sehat dimulai dari sekarang. Bener banget, yang namanya sehat harus kita mulai dari sekarang ya dok. Jangan sampai terlambat, apalagi di masa-masa pandemi ini. Tara juga mau informasi nih buat teman-teman Prioritan nih. Nanti akan kita buka yang namanya sesi Q&A. Bagi semua teman-teman yang ingin bertanya seputar pembahasan kita hari ini. Dan nanti juga akan kita pilih 5 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik berupa e-wallet senilai Rp500.000. Tuh, masing-masing untuk 5 orang pemenang tentunya. Caranya gampang banget, kalian langsung aja berikan kode raise hand ya. Nanti akan dipilih oleh teman-teman kru kita yang ada di belakang. Habis itu, setelah itu saya akan menyebutkan nama dan silahkan langsung mengajukan pertanyaannya. Dan jangan lupa kameranya dibuka atau open cam ya. Langsung aja kalau gitu Dr. Feni. Dok, Ya Tara. Ya. Seperti yang kita tahu Dr. Feni luar biasa membuat saya dan teman-teman selebriti lainnya akhirnya hidup sehat. Dan maksudnya kembali lagi menjadi lebih sehat lagi. Tapi banyak banget ya teman-teman Prioritan juga pengen tahu nih sebenarnya pentingnya gaya hidup sehat bagi generasi muda sekarang tuh apa sih? Karena kan seperti yang kita tahu nih banyak anak-anak muda yang kadang-kadang tidak melek yang namanya gaya hidup sehat yang akhirnya di masa tuanya malah lebih banyak sakit-sakitan. Nah itu tuh seperti apa sih dok? Ya, betul banget Tara, saya setuju. Jadi memang pola hidup sehat memang sangat penting ya, terutama bagi generasi muda saat ini gitu. Nah, terutama kita sekarang hidup harus berdampingan dengan pandemi, Tara. Gitu. Jadi memang tubuh kita tuh dibutuhkan daya tahan tubuh yang baik untuk dapat mencegah resiko terpapar infeksi, terutama infeksi COVID-19 gitu. Nah, di masa pandemi ini memang banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Nah, apa saja? Contohnya nih, kita harus mengikuti berbagai protokol kesehatan dari pemerintah. Contohnya adalah 5M. Jadi kita harus menggunakan masker, sudah 2 tahun ini memang kita harus memakai masker, terutama jika kita keluar rumah, kemudian harus mencuci tangan dengan sabun setiap hari, kemudian harus menjaga jarak, lalu menghindari kerumunan dan membatasi pergerakan. Jadi jika tidak perlu keluar rumah, mungkin lebih baik di rumah saja gitu. Dan ini memang harus benar-benar dijalankan gitu. Ditambah oleh saya karena sebagai dokter gizi, ini saya menambahkan 1M Tara. Jadi satu lagi adalah makan yang sehat. Jadi dengan menerapkan protokol kesehatan si 5M, menjaga agar tetap dengan baik.
dan pasti akan menghindari tubuh kita dari berbagai resiko terkena penyakit. Dan juga pola hidup yang sehat, nah tentu saja dapat mencegah resiko terjadinya penyakit, terutama penyakit kronis di kemudian hari, contohnya nih mencegah penyakit diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan juga lain sebagainya gitu. Dimana dengan menjalankan pola hidup yang sehat, tentu saja kesehatan tubuh kita akan terjaga dengan baik, di mana ketika kesehatan tubuh terjaga dengan baik, maka akan melahirkan generasi muda yang tentu saja produktif dan juga berkualitas. Jadi fisiknya sehat, kemudian mentalnya sehat, lalu cerdas, produktif, produktivitasnya juga tinggi dan juga berkualitas gitu. Dan ini juga nanti untuk bangsa kita yang menentukan masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, Tara gitu. Jadi dimulailah dengan pola hidup yang sehat bagi generasi muda, dimulailah mulai hari ini gitu. Jadi jangan di besok-besok. Gitu, Tara. Nah, ini seru banget nih, generasi muda, generasi sehat, generasi yang kece tentunya. Yang pastinya nih, kalau kita ngomongin masalah, tadi kan Dr. Feni bilang kalau banyak banget sekarang anak-anak muda yang juga akhirnya pada ikutan pola hidup sehat. Tapi ada beberapa juga nih, kan generasi sekarang yang pada umumnya udah terlalu bergantung nih dok terhadap sosial media. Misalnya kayak ngikutin pola dietnya selebriti, kayak mengkonsumsi jajanan yang sedang hits, tapi itu nggak ada gizinya atau kurang beraktivitas fisik karena kecanduan gadget juga. Itu gimana tuh caranya kita menyikapi habit-habit seperti itu tuh dok? Nah, setuju Tara. Nah, apa yang terjadi nih pada gaya hidup generasi muda saat ini? Nah, setuju tadi dengan perkataan Tara, jadi banyak banget generasi muda saat ini, terutama di masa pandemi, yang melakukan pola hidup yang tidak sehat gitu. Jadi, terutama nih mungkin karena beberapa kebijakan PPKM yang mengharuskan kita mungkin berada di rumah saja, di mana mungkin banyak dari kita yang bekerja dari rumah gitu, atau misalnya sekolah, atau kuliah dari rumah, atau mungkin beberapa dari kita memang stay at home, jadi banyak banget yang memang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat gitu. Terutama sekarang kan orang itu kalau di rumah pengennya yang serba praktis atau instan ya, jadi lebih mudah untuk membelinya gitu. Jadi banyak banget yang memang mengkonsumsi makanan yang siap saji, atau beberapa ada yang memang menyimpan atau stok dari makanan yang dibekukan atau frozen food, yang tentu saja biasanya makanan instan, makanan yang frozen ini biasanya mengandung tinggi kalori, kemudian tinggi akan lemak yang tidak sehat, tinggi gula, tinggi garam, yang memang sangat berbahaya untuk tubuh jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Dan juga mungkin karena kebiasaan di rumah saja, ini kebiasaan kita menjadi sering ngemil. Nah, inilah yang membuat asupan kalori yang dikonsumsi ini menjadi lebih besar dan juga tidak dibarengi dengan aktivitas yang cukup. Nah, banyak di antara kita, misal karena pandemi ini, alasan jadi mager, karena nggak bisa keluar, nggak bisa olahraga, jadi olahraganya kurang, aktivitas fisiknya kurang, di mana asupan yang meningkat tidak diiringi dengan pembakaran yang cukup, sehingga pada akhirnya akan membuat berat badan akan meningkat, yang dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Nah, ini harus hati-hati, Tara. Karena si obesitas sendiri ternyata bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit. Apa saja? Meningkatkan resiko diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan juga individu dengan obesitas ternyata daya tahan tubuhnya menjadi tidak baik. Nah, di mana di masa pandemi ini resiko terpapar ketika mengalami obesitas ini akan menjadi lebih tinggi, dan ketika terpapar akan menimbulkan gejala komplikasi dan juga tingkat mortalitasnya akan menjadi lebih tinggi. Dan juga di era pandemi ini kita harus menjaga agar diri kita tetap waras, Tara. Karena kita harus menjaga kesehatan mental nih di era pandemi. Karena banyak banget pemberitaan-pemberitaan atau informasi yang mungkin belum tentu benar, di mana kita harus verifikasi dulu nih kebenarannya, karena biasanya berita-berita yang keliru ini membuat kita menjadi takut, cemas, stres. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, ini harus hati-hati karena kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Di mana orang dengan gangguan kesehatan mental tentu saja akan mengalami gangguan kesehatan fisik. Contohnya menjadi sulit tidur, kemudian menjadi mudah letih atau lemah badannya, kemudian nafsu makannya menjadi berkurang, dan juga akan membuat daya tahan tubuh menjadi tidak baik gitu, sehingga beresiko terkena penyakit gitu. Jadi, memang si kesehatan mental ini, manajemen stres ini selama pandemi memang cukup penting, terutama bagi generasi muda yang memang biasanya bisa berkumpul sama teman-teman, bisa kuliah, bisa bareng-bareng. Sekarang harus semuanya online. Nah, ini harus si manajemen stresnya ini harus dikelola dengan baik. Nah, di mana banyak banget selama pandemi ini, dan saya banyak banget dapat pasien itu dengan obesitas. Kenapa? Karena selama 2 tahun mungkin karena asupan makannya berlebihan dan tidak dibarengi dengan aktivitas yang cukup, sehingga banyak yang mengalami obesitas. Dan tadi Antara bilang memang benar, banyak sekali yang ketika mengalami
mengalami obesitas, karena malas mungkin ke dokter gitu, jadi mencoba diet-diet sendiri. Jadi mungkin melihat dari sosial media, ikutin diet-diet yang lagi viral, lihat, oh ini diet seperti ini udah saya ikutin aja, padahal kebutuhan tiap orang ini berbeda gitu. Jadi orang yang mengikuti diet-diet orang lain yang belum tentu cocok dengan tubuhnya, contoh nih banyak banget sekarang yang lagi viral melakukan diet ekstrim, jadi diet dengan kurangin kalori terlalu banyak, memang bisa menurunkan berat badan dengan sangat cepat. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah efek sampingnya juga sangat banyak. Makanya harus dibawa pengawasan dokter dan tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Di mana diet ekstrim ini resiko efek sampingnya seperti batu empedu, kemudian resiko rambut rontok, resiko gangguan elektrolit, resiko sembelit, dan juga resiko kekurangan zat gizi. Yang hal ini bila berlangsung lama bisa membuat daya tahan tubuh menjadi tidak baik dan resiko terinfeksi akan menjadi lebih tinggi. Dan juga diet lain, contoh nih yang lagi populer beberapa tahun belakangan, ini diet tinggi lemak. Ya, di mana diet tinggi lemak ini memang bisa menurunkan berat badan dengan cepat, dan memang beberapa penelitian memperlihatkan bahwa bisa mengontrol kadar gula darah dengan baik. Tetapi ketika pemilihan lemaknya salah, terutama lemak yang tidak sehat, seperti kita mengkonsumsi gorengan, kemudian jeroan, lalu seperti kerupuk kulit, nah salah memilih lemak yang salah, maka dapat meningkatkan resiko kadar kolesterol kita juga akan meningkat atau naik. Kemudian contoh diet lain, diet kurang serat, ada nih yang diet tidak konsumsi sayur dan buah-buahan, malah dapat meningkatkan resiko terjadinya sembelit atau sulit buang air besar, dan juga resiko terjadinya kanker usus besar. Sama ada diet yang mungkin pernah menjalankan diet tanpa garam, ini memang tidak boleh dalam jangka waktu lama, ketika dilakukan, maka efek kedepannya bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan tubuh akan menjadi lemas gitu. Jadi kalau kita memilih diet yang salah, memang ujungnya ketika kita defisit kalori turun sih berat badannya, tapi ketika turun apakah sehat atau tidak sehat tergantung dari diet yang kita jalankan, seperti itu. Nah, itu yang paling penting tuh sebenarnya dok ya. Oke, yang kita mau cari tuh apa? Kesehatan atau mungkin berat badan yang turun? Karena kan memang kalau kita diet kalori, berat badan kita akan turun, tapi apakah nutrisinya cukup? Nah ini nih seru banget nih, tapi katanya nih dokter Feni juga mau ngejelasin menggunakan sebuah materi yang udah dipersiapkan juga nih sama dokter Feni nih. Karena memang setiap kali kita teman-teman berkonsultasi dengan dokter Feni selalu ada penjelasan-penjelasan yang akhirnya make sense dan membuat kita oh iya ternyata kesehatan itu tuh penting. Diet tanpa dengan adanya nutrisi itu tuh tidak akan menjadi sehat tentunya dok ya. Mungkin boleh dijelaskan dok? Iya ini dia nih. Boleh slide? Nah ini mungkin tadi saya udah jelaskan ya, boleh slide lagi. Lanjut, mungkin bisa terus lanjut lagi satu lagi. Nah inilah yang tadi nih pentingnya gaya hidup sehat ya. Jadi memang yang tadi saya jelaskan yang namanya obesitas tentu saja pasti tidak sehat ya, karena obesitas bisa meningkatkan resiko penyakit, daya tahan tubuh menjadi tidak baik sehingga rentan terkena infeksi. Tetapi kebalikannya orang yang kurang asupan zat gizi, yang tadi coba-coba diet yang salah, diet ekstrim, ini juga sama, daya tahan tubuh menjadi tidak baik. Jadi memang yang penting ini harus menjaga keseimbangan zat gizi di dalam tubuh kita, ini harus tetap terjaga dengan baik. Slide. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan oleh generasi muda yang sehat? Nah, ini ada 5 poin yang saya akan paparkan. Ini untuk menerapkan gaya hidup sehat. Yang pertama adalah harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kemudian yang kedua adalah harus tetap aktif berolahraga, tidak boleh mager, terutama alasan pandemi ini tidak boleh, jadi memang harus berolahraga. Yang ketiga, harus istirahat yang cukup. Lalu yang keempat, harus menjaga kesehatan mental dengan manajemen stres dan juga harus hidup bersih dan sehat. Slide. Nah, berikutnya saya akan paparkan ya Tara sedikit ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi seimbang. Jadi yang namanya makanan sehat dan bergizi seimbang dilihatnya itu bukan hanya dari jumlah kalori yang kita konsumsi saja. Jadi ada 3 poin yang harus kita ingat. Yang pertama dari jumlahnya, yang kedua dari jenisnya harus mengandung gizi yang lengkap dan juga seimbang. Yang ketiga adalah dari jadwal makannya sudah pasti harus teratur. Nah, jumlah kalori, ini perhitungan kebutuhan kalori setiap orang tentu saja berbeda gitu. Jadi disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, dengan usia, aktivitas fisiknya, dan juga jenis kelamin yang berbeda, tentu saja kebutuhannya berbeda. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, nah kebutuhan pada pria dewasa ini kurang lebih sekitar 1.800 hingga 2.600 kalori per hari. Sedangkan pada wanita dewasa, nih Tara, kira-kira kebutuhannya sekitar 1.500.
hingga 2.200 kalori per harinya gitu. Jadi harus tercukupi dari jumlahnya. Nah, yang kedua adalah jenisnya. Jangan hanya memikirkan si jumlahnya saja, tapi jenisnya juga kita harus perhatikan. Jadi harus mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang. Yang dimaksud dengan seimbang adalah makanan yang kita konsumsi per harinya harus mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu mengandung karbohidrat, mengandung protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral yang cukup. Nah, lalu memiliki jadwal makan yang teratur. Idealnya adalah 3 kali makan utama, kemudian ada 2 kali selingan. Slide. Slide berikutnya. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Jadi ini ada yang namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi semua makanan ini saya masukkan dalam satu PPT, di mana ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kebutuhan zat gizi kita yang utama itu ada 3. Jadi ada yang namanya karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak. Nah, ini harus tercukupi, sama tubuh kita juga membutuhkan vitamin dan mineral yang bisa didapatkan dari konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup. Nah, yang pertama dari karbohidrat, tentu saja karbohidrat ini sebagai sumber energi utama. Jadi kalau kita mau diet yang sehat, tentu saja komponen dari karbohidrat ini harus ada. Nah, pilihlah jenis karbohidrat yang sehat. Itu adalah jenis karbohidrat kompleks yang mengandung serat yang lebih tinggi dan juga indeks glikemik yang lebih rendah. Contohnya adalah seperti nasi merah, kemudian roti gandum, lalu seperti kentang, lalu oatmeal atau havermut, kemudian ubi-ubian. Nah, ini boleh dikonsumsi dan harus mengurangi atau membatasi konsumsi karbohidrat sederhana terlalu berlebihan. Contohnya adalah seperti gula dan tepung-tepungan. Nah, rekomendasi dari gula sendiri per harinya, ini Tara cuma boleh sekitar 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan gula per harinya. Nah, lalu yang kedua adalah iya, gulanya jadi nggak boleh kebanyakan. Justru nih, karena kalau terlalu banyak konsumsi gula, ternyata bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita gitu, sehingga daya tahan tubuhnya menjadi tidak baik. Nah, lalu protein ini juga sama sebagai sumber energi, menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik, untuk memelihara jaringan atau sel dalam tubuh kita. Nah, si protein ini bisa dipilih baik protein hewani, contohnya seperti ayam, ikan, kemudian telur, dan juga daging, atau protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah lemak. Lemak tentu saja kalau kita mau sehat harus memilih lemak yang sehat. Nah, lemak yang sehat ini adalah yang mengandung lemak tidak jenuh. Contohnya seperti minyak zaitun, minyak canola, kemudian alpukat. Nah, ini contoh lemak yang sehat dan harus mengurangi atau membatasi konsumsi lemak yang tidak sehat. Itu lemak jenuh yang terlalu berlebihan. Contohnya makanan yang digoreng dan juga makanan yang bersantan, Tara. Dan juga yang terakhir jangan lupa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Slide. Nah, salah satunya ini bisa kita dapatkan dari konsumsi sayur dan buah yang cukup. Nah, sayur dan buah rekomendasinya nih. Apakah kalian apakah sudah cukup untuk konsumsi sayur dan buah? Coba dievaluasi lagi, di mana konsumsi sayur ini rekomendasinya menurut Kementerian Kesehatan, ini disesuaikan dengan kebutuhan penduduk kita, penduduk Indonesia. Untuk sayur sendiri itu sebanyak 3-4 porsi per hari, dan buah-buahan sebanyak 2-3 porsi per hari. Nah, tapi faktanya nih Tara, ini yang menariknya, ini menurut data riset kesehatan dasar yang terbaru tahun 2018, ternyata sebanyak 95,5% penduduk Indonesia lebih dari 10 tahun ini kurang konsumsi sayur dan buah. Jadi kurang dari 5 porsi per harinya. Padahal di dalam sayur dan buah ini mengandung vitamin, mineral, antioksidan supaya membuat dan menjaga agar daya tahan tubuh kita terutama selama pandemi tetap baik. Slide. Nah, di mana idealnya harus mengkonsumsi sayur dan buah yang berwarna-warni, Tara. Mungkin kita kalau sebagai orang Indonesia kebanyakan nih sayurnya berwarna hijau, setuju ya? Ya, hijau itu kebanyakan. Jadi harus kombinasi semuanya sayur dan buah, ada minimal 5 warna per harinya supaya vitamin, mineral, dan antioksidannya lengkap. Jadi ada warna ungu, ada warna merah, kuning dan orange, ada warna hijau, dan juga ada warna putih. Ini semuanya harus lengkap. Slide. Nah, lalu konsumsi air juga penting, harus cukup. Ini per harinya sekitar 8 hingga 10 gelas air per harinya. Kemudian slide. Nah, lalu jangan lupa selain mengkonsumsi makanan yang sehat, harus berolahraga. Yuk, Tara olahraga sudah belum hari ini, Tara? Alhamdulillah belum sih dok, tadi dok. Belum ya? Karena hari ini hari untuk istirahat. Jadi,
Iya, harus olahraga ya. Betul. Nah, olahraga ini sangat penting karena bisa menjaga kebugaran tubuh kita, kemudian untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik. Nah, intensitasnya mungkin pada saat pandemi ini kita cukup melakukan olahraga yang intensitas sedang. Nah, Oke. untuk durasinya sekitar 30 menit per hari, targetnya sekitar 150 menit per minggu atau dapat kita lakukan sekitar 3 sampai 5 kali per minggunya. Nah, olahraga yang disarankan yang cocok mungkin selama pandemi seperti jogging, bersepeda, kemudian berenang boleh, aerobik atau zumba, lompat tali, atau bahkan jika tidak ada waktu untuk olahraga, tidak ada alasan. Jadi misalnya nih kita ke kantor, Ya, mungkin bisa tidak menggunakan lift, mungkin bisa kayak Tara turun naik tangga. tangga. Oke. Kemudian misalnya duduk aja nih, Zoom aja, mungkin sekitar 2 jam, boleh Ya. jalan-jalan dulu keliling ruangan kantor sekitar 2 atau 3 putaran. Atau bagi ibu-ibu, bersih-bersih rumah ini juga termasuk olahraga. Ya, jadi Oke. boleh dilakukan. Nah, olahraga boleh kapan saja, Tara. Mau pagi, siang, sore, atau malam. Tapi memang keuntungan dari olahraga pagi sudah pasti energi kita masih cukup untuk melakukan olahraga. Betul. Kemudian akan memperbaiki mood dan juga aktivitas kita pada hari itu. Karena dengan olahraga ini mengeluarkan yang namanya endorfin, Oke. serotonin, dopamin. Ini akan membuat kita happy. Sehingga ketika melakukan aktivitas fisik dan juga kinerja ini pasti akan lebih optimal gitu. Dan keuntungan olahraga pagi kita bisa sambil berjemur, Tara, karena untuk mencukupi kebutuhan vitamin D. Nah, Ya. ini bisa dilakukan pada pukul 9 hingga 10 pagi, 5 Oke. hingga 15 menit, sekitar 2 sampai 3 kali per minggunya. Minimal mengenai kedua lengan dan tungkai. Nah, tetapi Oh. kalau tidak sempat olahraga pagi, boleh Ah, dilakukan di sore atau malam hari. Jadi tidak ada alasan gitu. oke. Asalkan jangan terlalu kemalaman atau larut malam. Ya. Slide. Nah, poin ketiga yang penting harus cukup tidur dan istirahat. Nah, ini sangat sederhana tapi sulit dilakukan, terutama bagi generasi muda saat ini. Setuju, Iya, Tara ya? betul. Jadi Betul banyak sekali. banget yang insomnia, udah kebiasaan tidurnya telat, atau bahkan ini sekarang banyak banget yang nonton drama Korea sampai Nah, subuh-subuh. Setuju ya, Tara itu ya? dia. Banyak Ya, juga itu. itu teman Nah, mungkin prioritas kita kita yang kurang nonton tidur. terus. Iya, hati-hati nih kalau kurang tidur, Ah, begadang, tidurnya kurang, sudah pasti tubuh kita bekerjanya menjadi tidak optimal keesokan harinya. ya. Konsentrasinya terganggu, tubuhnya menjadi lemas, mengantuk, aktivitas fisik juga terganggu, dan juga ternyata bisa meningkatkan resiko obesitas. Sarannya harus Ya. hati-hati. Nah, jadi rekomendasinya memang 7 sampai 8 jam per harinya. Nah, dengan cukup tidur dan istirahat, sudah Hmm, pasti tubuh kita menjadi sehat dan bugar, menjaga berat badan ideal, ya. menurunkan resiko penyakit, dan yang terpenting nih selama pandemi, menjaga kesehatan mental tetap baik. Kemudian Wow. berikutnya, nah, yang poin keempat adalah menjaga kesehatan mental. Nah, karena kenapa? Karena kesehatan mental ini sangat menentukan kesehatan fisik kita. Orang dengan gangguan kesehatan mental, sudah pasti yang tadi saya jelaskan, biasanya ada gangguan dari kesehatan fisik, seperti adanya sulit tidur, kemudian badannya lemas, letih, turunnya nafsu makan, dan juga resiko daya tahan tubuh menjadi tidak baik, sehingga resiko terkena penyakit infeksi ini akan menjadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu di masa pandemi ini memang kita harus menjaga kesehatan mental Ya. dengan baik. Di mana lagi pandemi ini kan ruang gerak kita terbatas. Jadi untuk menyalurkan dari stres kita itu mungkin agak terbatas di masa pandemi ini. Oleh karena itu kita harus manajemen stres yang baik. Jadi harus kelola stres dengan baik. Oke. Kemudian kita juga harus sosialisasi dengan teman dan keluarga. Kemudian kita juga harus luangkan waktu untuk diri kita sendiri yang berkualitas. Kemudian harus akses media sosial yang sifatnya positif, Tara, untuk membangun diri sendiri. Ya. Jadi jangan langsung percaya berita-berita yang memang belum tentu benar. Jadi kita harus cari tahu ya kebenarannya terlebih dahulu. Dan juga untuk Oke. menjaga kesehatan mental, tentu saja harus dibantu dengan olahraga, karena tadi olahraga bisa menghasilkan endorfin, Endorfin. dopamin, serotonin, yang tentu saja akan membantu supaya mood kita meningkat dan bisa menurunkan stres. Ya. Kemudian yang terakhir harus tidur yang cukup. Ya, kemudian slide. Nah, ini yang terakhir, di Ya. mana kita juga harus hidup bersih dan sehat. Nah, ini jangan sampai lupa protokol kesehatan 5M, tadi menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga Ya. jarak, menghindari kerumunan, membatasi pergerakan, dan ditambah 1M lagi tadi, makan yang sehat. Maka imunitas tubuh kita pasti akan terjaga dengan baik. Luar Begitu, Tara. biasa. Wow, lengkap semuanya ya. Penjelasan yang terbaik nih diberikan oleh Dokter Feni. Terima kasih dok. Tapi nih dok, mungkin ada beberapa juga nih teman-teman yang akhirnya bertanya nih kan. Dokter bilang tadi setiap orang itu punya pola diet yang berbeda-beda. Nah, nentuinnya tuh gimana sih untuk pola diet seseorang dok? Ya,
Nah, jadi memang benar Tara, jadi setiap orang itu pasti pola dietnya berbeda dan Ya, kebutuhan setiap orang ini pasti berbeda-beda. betul. Nah, di mana tadi kebutuhan kalori setiap orang ini disesuaikan dengan berat badan, kemudian tinggi badan, Mm-mm. kemudian usianya, olahraganya, dan juga jenis kelamin yang berbeda, tentu saja kebutuhan kalorinya berbeda-beda. Nah, memang untuk ketika kita mau melakukan diet yang sehat, ada baiknya kita berkonsultasi dulu dengan dokter gizi supaya Ya, bisa dihitung perhitungan kebutuhan kalori yang sesuai dengan tubuhnya. Nah, selain itu ketika kita berkonsultasi tentu saja akan dijelaskan nih jenis makanan apa yang boleh, yang ya. tidak boleh, apa yang sehat, apa yang tidak sehat. Kemudian yang enaknya adalah akan dibuatkan jadwal dan menu makan yang teratur selama menjalankan diet yang sehat. Gitu. Oke. Jadi jumlahnya sesuai, jenisnya juga mengandung gizi yang lengkap dan juga seimbang, Mm-mm. dan juga jadwal makannya juga menjadi teratur. Nah, sebenarnya kalau untuk mudahnya, Tara, mungkin tadi bisa dipaparkan sedikit slide-nya yang setelah itu. Jadi ini bisa ada panduan piring Ah, makanku. Nah, slide setelah ini. Jadi ada panduan piring makanku, ini sudah aku masukkan di PPT. Slide. Slide lagi. Satu. Terus tadi setelah yang terakhir. Oh, ini yang Terus, tentang terus. porsi makan untuk seseorang ya, Ya, Dok, ya tadi biasanya isi ya? piring makanku tuh Iya. lagi, terus, sesudahnya, terus, lagi. Nah, Nah, yang ini. iya. Jadi ini, ya, jadi ini ada namanya isi piringku, ini mudah sekali Ya, di-download di internet, karena ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi oke. dalam isi satu piring makan kita, ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Nah, dibagi 2, kemudian setengah bagiannya ini dapat diisi dengan karbohidrat dan protein, di mana Oke. setengah bagiannya diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, berapa banyak? Untuk karbohidrat sendiri ini dapat diisi sepertiga bagian piring. Ya, dapat kita lihat di bagian Ya. piring yang sebelah kiri, di mana contoh karbohidrat tadi pilih karbohidrat kompleks, contohnya seperti nasi merah, kentang, umbi-umbian. Nah, ini boleh dikonsumsi. Lalu 1/6 bagian piring ini dapat diisi yang bagian atas itu diisi dengan protein, baik protein hewani seperti ayam, ikan, telur, daging, maupun protein nabati seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Dan Ya. juga setengah bagian piringnya lagi, ini bisa diisi dengan sayur-sayuran sebanyak sepertiga piring, dan buah-buahan sebanyak 1/6 piring. Nah, ini adalah isi piringku untuk 1 kali makan, Tara. Jadi kalau Oke. kita biasanya kan 3 kali makan ya, Ya. berarti dalam satu hari itu ada 3 isi piringku seperti ini. Dengan kita mengkonsumsi isi piringku ini untuk 1 kali makan, tentu saja kebutuhan zat gizi kita akan lengkap yang dikonsumsi per harinya, Tara. Nah, Baik. ini untuk mudahnya gitu. Jadi bukan hanya isinya protein aja, karena kan ada beberapa orang yang akhirnya dia cuma protein aja, karbonya di-cut. Sedangkan kita memang membutuhkan yang namanya karbo ya, Dok ya. Tidak Ya, hanya betul protein banget. aja. Nah, tapi nih Dok, di era digital sekarang nih, akhirnya kan banyak juga generasi-generasi muda yang memanfaatkan beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, kita pengen tahu deh gimana pemanfaatan era digital di masa sekarang untuk semakin aware terhadap kesehatan tubuh. Karena kan kita tahu banyak banget platform-platform olahraga atau mungkin aplikasi untuk hidup sehat. Gimana sih cara memanfaatkannya, Dok? Nah, jadi memang generasi muda yang hidup di era digital ini sangatlah mudah. Kita sudah dipermudah nih. Jadi pemanfaatan era digital di masa sekarang ini dapat membantu kita untuk selalu aware terhadap masalah kesehatan gitu. Jadi contohnya nih berbagai informasi kesehatan ini dengan mudah kita dapatkan di platform digital gitu. Jadi informasi apapun ketika kita mau mencari itu sangat mudah untuk didapatkan. Nah, kita juga bisa berkonsultasi secara online dengan dokter yaitu melalui telemedicine. Saat ini itu sangat mudah dengan platform digital, dan juga mungkin platform digital ini bisa membantu kita sekarang tuh mempermudah untuk kalori counting, Tara. Jadi menghitung kalori, jadi tinggal kita masukkan saja makanannya, kemudian nanti akan keluar dengan sendirinya jumlah kalorinya, kemudian jumlah komposisi zat gizinya, karbohidrat, protein, dan lemaknya yang kita konsumsi. Dan juga dengan platform digital ini akan mempermudah kita untuk melakukan olahraga, terutama di era pandemi, yang memang ruang gerak kita terbatas. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak makan yang sehat, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga, Tara. Jadi semuanya bisa dilakukan di era digital ini. Jadi makanya kita Nah, dibilang generasi digital ya, Tara. betul sekali. Generasi digital bukan berarti generasi rebahan. Tetap harus bergerak, tetap harus berolahraga. Nah, pas banget nih. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih, Dok, dan juga teman-teman Prioritan sama Dokter Feni nih, sekarang Tara juga mau ngajakin semua teman-teman Prioritan yang udah bergabung untuk berolahraga bersama. Yo, pasti udah pada siap dong, udah pada ready. Langsung aja kalau gitu kita panggil salah satu teman kita yaitu Coach Andrea.
Dias. Apa kabar Coach? Coba dong. Gimana Coach? Sehat? Waduh. Tara, bukan Tara Sudiro ya? Beda, itu abang saya. Nah, kebetulan nih Coach, kan di masa-masa pandemi sekarang nih banyak teman-teman yang akhirnya pengen berolahraga, tapi gimana caranya sih supaya olahraga bisa di mana aja? Gerakannya apa aja sih yang harus diperhatikan atau yang paling simpel aja lah Coach gitu. Sekarang tuh kan banyak kelas-kelas online ya. Jadi rekan-rekan semua yang ada di rumah bisa menggunakan kelas-kelas online sebagai bahan acuan buat berolahraga di rumah. Oke. Terus kalau bisa masih takut misalnya nge-gym gitu ya. Bisa menggunakan berat badan sendiri sebagai resistensi atau bebannya untuk latihan. Oh, jadi bisa body weight juga. Langsung kalau gitu diajarin kita gimana sih caranya untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan. Silakan Coach waktunya ya. Macetan. Aku ikut dari luar ya. Oh, boleh, iya, boleh. soalnya aku masih ganti baju dulu. Siap. Coach, silakan Coach. Oke guys, sudah siap semuanya ya. Kalau sudah siap, minta tolong disiap-siapin dulu, pinggirin apa tuh peralatannya, apapun itu. Mungkin mau ajak teman-temannya, orang tuanya, siapapun di rumah, pakai baju yang enak. Langsung kita mulai, oke? Let's go. Mana DJ-nya ya? Kita mulai ya. Hey, sekarang kakinya selebar panggul. Coba gerakan panggulnya kanan kiri, right, left, and left. So easy ya. Ya. Lalu lihat tangan saya. Flick. Nih. Gampang. Sekarang kakinya coba. Step forward. Tuh gampang. Hit. Sekarang makin lebar. Makin lebar kakinya. Oh. Ya. Sekarang lihat lagi. Pak. Kakinya buka tutup. 2. Ya. 3 hitungan ya. Kita tambahin gerakan lanjut. Kuatnya itu geser ke arah kanan. Easy. Ya. Gampang. Lututnya ditekuk. One more. Oke. Double time. Pak. Masih ingat mundur? Masih dong. Coba lagi. Jump. Dah. Pak. Walk back. Oh ya. Enjoy. Olahraga sekarang gampang-gampang aja ya. Oh. Alright. Terbuka kakinya. Lihat tangan saya. And then shoot the arm. Tembak. Buka. Move your upper body. Back to jump. Jump. Hey. Nice. Lagi. Atau ada yang mungkin? Ada yang bisa nggak? Bisa dong. Gak cuma yang di rumah aja bergoyang, di sini juga pada bergoyang loh. Lihat nih. Oh my gosh. Gotta change the step. What's this? And a shoot. Alright. Wow. Di sini percaya nggak? Pada goyang-goyang semuanya. Oh. Jump. Hey. Oh. Lagi. Hey. Oh. Step touch. Apa kabar? Baik ya? Sehat ya? Setelah
dapat bekal dari Bu Dokter. Sekarang dapat bekal dari saya. Oke? Now, sudah siap? Sekarang kalau sudah, kita lanjut dengan gerakan selanjutnya. Oke. Yes. Sekarang minta tolong kakinya dibuka sedikit lebih lebar dari panggul. Ya. Jari kakinya putar keluar sedikit. Ya. Great. Bawa tangannya ke depan. Lalu turun. Little. So easy. Tekuk. Bangun. Gampang Mas Mbak. Cuman jongkok aja. Nah. Oke. Awas. Sedikit berbeda. Make it pause. 4, 3, 2, and up. Kecil di bawah. Lalu bangun. Lihat. Bokongnya turun dulu ke belakang. Lalu lututnya tertekuk di atas tumit. Lebih rendah. Make it singles. Lebih rendahnya sama mana? Tidak lebih rendah dari garis lutut kalian. Oke? Gampang banget. That's good. Oh my God. Everyone, we're back to the pulse. 4, 3, 2, and rise. Ya, udah mulai berasa belum pahanya? Karena target kita di sana. Ya. Alright. That's it. We're back to the single. And then check this. You have to jinjit. Angkat tumitnya. Target. Paha depan. Sama betis. Oh. Ayo, okay. Yeah. Lihat ini pulses. And then jump. Whoop. Alright. Jump. Jaga punggungnya tetap panjang. Find a good posture. Lagi. And cukup. Shake it. Apa kabar kakinya? Wah, udah mulai terasa ya. Heart rate yang makin naik. Awas. Masih sekitar squat. Lihat perubahan di kaki saya. Kaki kanan. Tap, and in. Buka. 3, 2, 1. Easy. Yes. Jari kakinya pasti selalu keluar ya. Keluar. Coba. Sekarang rendah, masuk. Ini basicnya dulu. Oke? Asih. I see you. Wow, ya ada belakangnya. Lihat tangan saya. Yeah. Olahraganya senang-senang aja ya. Terus. Masih ingat nggak? Lihat. Squat, jinjit. Ayo. Bokongnya biar kencang. Oh yeah. Now squeeze a good more. Everyone, we're gonna pause and jump. Masih ingat? Coba loncat kaki tinggi. Hop. Lihat dari samping badannya. Terus jump. Wah. That's my bro over there. Iya. And then almost done. Ayo. Sampai lagunya beres. Sampai lagunya beres. Ya. Awas. Ya. Cukup. Ayo. Yang diambil jangan gorengan ya. Yang diambil air putih. Oke? Apa kabar? Sehat? Masih sehat? Masih lanjut ya? Boleh. Oke.
masih ada hubungannya dengan lower body. So this is the next track. Let's go DJ. Cek. Yeah. Oh, musiknya nggak bisa gedean ya. Hey. Oh. Yeah. What's this? Kanan. Yeah. Squat. Lunge. Lagi. Lunge. Squat. This is the basic. Kita ambil dari capoeira. So, turn your upper body. Turn your upper body. Use your torso. And breathe only through the nose. Yang mau lebih capek, coba lebih rendah. Lihat ini. Step, kick, in, and drop. Step, tendang dulu. Siap. Hey. Kalau bingung, gini dulu. Tendang ke depan. Aktif perut. Singa. Hey. Oh. So. This. Lagi. All right. Jump. Angkat. It's time to break. Nafas. Okay, make it fast. Watch. Scissor. Lihat jinjit. Mau lebih challenge, so lean forward and step more. Turn. Yeah. Di sini pada bergoyang loh. Yeah. 3, 2, cukup. Oke. Nice. Kita pendinginan dulu boleh? Oke. Ya. Kita cooling down dulu ya. Lagi. Oke. Biasanya kalau capek tangannya simpan di lutut dulu. Bernafas dari hidung. Buang nafas dari hidung. Ya. Tangannya simpan di siku. Angkat punggungnya. Angkat. Tangannya bawa ke belakang. Putar ke belakang. Oke, sekarang silakan duduk. Berlutut. Ya. Kakinya dilurusin. Sesi tinggal pendinginan. Ya, Mbak. Sesi pendinginan kan? Ya, itu sesi pendinginan. Ya. Dia minta lagi. Oke, sekarang yuk. Pendinginan ya. Seset kaki kiri, bawa ke depan dulu. Nafasnya diatur. Jadi kaki kiri ke atas. Ya. And then switch. Oh. Kita kasih stretching pada belakang kaki dulu. Ya. Oke. Sekarang coba. Silakan bangun. Set kakinya di bawah panggul, tangannya di lutut. Perutnya dorong masuk. Angkat. Putar. Dadanya lihat ke atas. Open up your chest. Set bending. Kanan kiri.
Tangan naik, buang nafas. Satu lagi. Oke, terima kasih. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan dulu dong buat Coach Andreas ya. Itu keseruan workout ala virtual kita yang pastinya bikin tubuh kita makin sehat juga. Apalagi teman-teman prioritas yang ada di rumah. Sekali lagi nih, terima kasih buat Coach Andreas yang sudah memimpin workout kita tadi. Semoga ini bukan cuma sekedar momen olahraga aja dan bisa menjadi gaya hidup kita mulai dari sekarang dong. Dan sekali lagi kita mau ngingetin nih teman-teman prioritas, kalau sebentar lagi kita akan buka ya yang namanya sesi Q&A. Bagi yang ingin bertanya silakan menekan tombol raise hand, nantinya akan dipilih oleh teman-teman kru di sini. Dan ketika namanya Tara sebut langsung saja berikan pertanyaannya langsung ke Dr. Feni tentunya ya. Baiklah, silakan. Kalau gitu, Dr. Feni, Dok, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Dok. Dr. Feni, iya, sambil menunggu Dr. Feni nih, wah tadi lumayan berkeringat juga Tara bersama teman-teman yang ada di sini mengikuti olahraga dari Coach Andreas. Tentunya nih olahraga ini bisa dilakukan di mana aja nih buat teman-teman prioritas. Nggak ada kata terlambat untuk berolahraga. Mulai dari pagi hari, siang hari boleh, sore hari boleh, tapi jangan sampai larut malam. Seperti yang tadi Dr. Feni bilang. Oke, ya langsung aja kalau kayak gitu. Kita masih menunggu nih buat teman-teman yang ingin bertanya langsung aja raise hand-nya ya. Dan kita juga akan lanjut ngobrol sedikit bersama Dr. Feni tentunya ya. Karena kan masih banyak. Halo Dr. Feni. Dok. Halo. Yes, Dok. Nih, ya Dok. Aku pengen nanya nih pertanyaan terakhir dari aku nih. Mungkin dokter punya tips ya bagi generasi sekarang nih untuk tetap sehat secara fisik maupun mental dan tetap produktif setiap harinya tuh gimana sih tips and triknya nih, Dok? Oke, jadi tips memang untuk generasi muda saat ini untuk Ya. tetap sehat. Jadi sebenarnya Tara, untuk Ya. definisi sehat sendiri nih ya, ini dikeluarkan oleh WHO. Jadi Ya. sehat itu adalah keadaan sempurna, Oke. baik secara fisik, secara mental, Ya. maupun secara sosial. Jadi harus Oke. sempurna ketiganya. Jadi dia definisi saat ini bukan hanya terbebas dari penyakit ataupun cacat gitu. Jadi Oke. agar tubuh kita bisa tetap sehat baik secara fisik, mental, dan sosial, Ya. sudah pasti tipsnya adalah 5 poin yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, bernutrisi, mengandung gizi yang lengkap dan juga seimbang, itu sudah pasti. Penuhi jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jenisnya harus diperhatikan, harus mengandung gizi yang lengkap dan juga seimbang. Kemudian yang ketiga harus memiliki jadwal makan yang teratur. Kemudian tips 2 adalah sudah pasti harus berolahraga, tidak boleh mager. Tidak ada alasan pandemi membuat Anda sekalian menjadi mager. Jadi Betul harus sekali. berolahraga dan juga jangan lupa sambil olahraga sudah pasti harus sempatkan untuk berjemur karena untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, di mana vitamin D ini sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita akan tetap baik. Nah, kemudian harus tidur cukup, jadi 7-8 jam perharinya. Kemudian harus kelola stres, sudah pasti harus menjaga kesehatan mental dengan baik dan benar. Jadi harus stres dengan baik terutama selama pandemi, dan juga harus hidup bersih dan sehat. Nah, jangan lupa lagi pandemi seperti ini sudah pasti harus menerapkan protokol kesehatan yang 5M tadi saya jelaskan. Jadi yang 5-5-nya dijalankan, maka dapat menjalankan pola hidup sehat secara keseluruhan sehingga daya tahan tubuh akan terjaga dengan baik, kesehatan tubuh terjaga dengan baik, fisik dan mental juga baik. Nah, pada akhirnya akan melahirkan si generasi muda yang sehat, produktif, berkualitas, yang hal ini juga akan menentukan si tadi masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Luar biasa sekali Dr. Feni. Wow, aku makin takjub dengan dokter idolaku yang satu ini. Tapi dari tadi kan cuma Tara doang nih yang nanya nih. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A dari teman-teman juga. Yang pertama itu kita punya Hana Sarah. Halo Hana Sarah. Langsung aja kita sapa Hana. Hai Hana, Hana ingin bertanya langsung kepada Dr. Feni, silahkan. Ya, aku mau tanya nih dok, kira-kira menu makan apa sih yang baik untuk kita yang diet tapi nggak suka makan sayur sama sekali gitu? Menu makan apa? Itu aja sih. Ya,
Silakan. Terima kasih Hana atas pertanyaannya. Hana kenapa tidak suka makan sayur? Iya, harus konsumsi sayur sebenarnya karena di dalam sayur dan buah tentunya ini mengandung yang tadi ku jelaskan, Ya. ada vitamin, kemudian ada mineralnya dan juga ada serat dan juga antioksidan. Biasanya kalau kita kurang konsumsi sayur, tentu saja konsumsi serat kita akan kurang, di mana di dalam sayur ini terdapat baik yang namanya serat larut air maupun tidak larut air. Ini sangat membantu supaya proses buang air besar atau akan menjaga kesehatan saluran cerna kita terjaga dengan baik sehingga buang air besar akan menjadi lebih lancar. Dan juga dengan konsumsi serat yang cukup, ini sudah pasti akan dapat mengontrol kadar gula darah, kemudian dapat membantu mengontrol kadar kolesterol akan tetap terjaga. Ya. Itu jadi menjaga kesehatan atau imunitas kita secara keseluruhan karena yang namanya saluran cerna ini terdapat imunitas. Nah, 70% dari sistem imunitas kita itu adanya di saluran cerna. Salah satunya adalah dengan konsumsi serat yang cukup. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sayur sendiri, sayur itu banyak macamnya Hana. Jadi mungkin ya orang mikirnya itu sayur itu cuman jenis sayuran hijau aja. Benar nggak Hana? Ya, kadang orang mikir, oh sayur itu cuman mungkin seperti bayam, sayuran hijau apa brokoli. Nah, padahal sayuran itu berwarna-warni. Hana coba pikirkan sayuran apa yang Hana suka. Sayuran ini banyak macamnya loh Hana. Jadi ada sayuran warna merah, contohnya mungkin seperti bayam merah, kemudian ada paprika merah, dia juga termasuk sayur. Atau contohnya buah bit, ya. Kemudian yang berwarna orange dan kuning, contohnya wortel, paprika kuning, atau labu kuning, itu juga termasuk sayuran. Kemudian warna ungu, ini contohnya terong ungu, kol ungu. Kemudian warna hijau ini banyak banget dan juga warna putih, contohnya seperti toge, kol, sawi putih gitu. Jadi coba dipikirkan sayuran apa yang Hana suka, Hana coba cari di internet. Jadi sayuran itu tidak hanya yang berwarna hijau. Mungkin kadang orang kalau ngelihat sayuran hijau itu sudah malas dan juga takut. Mungkin Hana tidak terbiasa makan sayuran dari kecil ya. Biasanya seperti itu gitu. Tapi kalau memang tidak bisa untuk mengkonsumsi sayur-sayuran, mungkin bisa digantikan dengan menambahkan porsi dari buahnya atau bisa menggantikan dengan penambahan serat dari luar untuk mencukupi kebutuhan serat dan juga vitamin dan mineral. Ya, karena kalau kurang konsumsi sayur sudah pasti vitamin mineralnya juga pasti akan kurang. Mungkin bisa ditambahkan dengan pemberian suplementasi gitu, Hana. Oke, terima kasih dok. Gimana Ya, Hana, sudah sama-sama. puas ya jawabannya ya? Ya, Baiklah, buat Hana selamat ya. Kamu akan dihubungi oleh panitia melalui email yang sudah terdaftar tentunya ya. Congratulations. Berikutnya kita akan masuk ke Esther Unique. Iya, Unika. Ada Esther Unika? Silakan. Halo. Halo, selamat sore Kakak Esther. Selamat sore, Iya, dokter. Kakak Esther Mau ingin tanya nih, bertanya dok. langsung, silakan. Tips diet yang memilih diet sehat untuk kita tuh gimana sih? Sementara kan setiap orang dietnya tuh beda-beda ya. Ya. Oh, Atau jadi tips diet sehat tuh seperti Ya, apa? jadi ya, baik. Terima kasih Esther atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau cara tips diet yang sehat, tadi mungkin saya sudah paparkan. Yang pertama, diet itu sebenarnya kalian harus tahu dulu. Kadang ya kalau Ya. misalnya kita, misalnya nih kita bilang ke orang nih, Tara, Ya. kamu harus diet ya. Orang tuh persepsinya diet ini harus kurangin porsi makan Betul. untuk dapat menurunkan berat badan. Setuju ya? Setuju. Nah, padahal diet ini tuh pengertiannya berbeda. Jadi diet Ya. ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dietita, yang artinya a way of life atau cara hidup. Jadi yang dimaksud dengan diet ini adalah pengaturan pola makan pada seseorang agar makanan yang dikonsumsi itu mengandung gizi yang sehat, lengkap, bernutrisi dan juga seimbang gitu. Jadi diet ini tergantung tujuannya apa. Nah, kalau diet pada orang-orang yang obesitas kan tujuannya kan untuk dapat mengurangi porsi makan supaya berat badan bisa turun. Nah, kalau pada yang mengalami berat badan kurang atau gizi kurang, tentu saja dipenuhi untuk dapat meningkatkan asupan makan agar berat badannya bisa meningkat sehingga tercapai ke berat badan ideal. Nah, diet juga bisa dilakukan pada yang memiliki penyakit tertentu, contohnya pada penyakit diabetes. Diet bertujuan untuk dapat mengontrol kadar gula darah atau penyakit dengan gangguan ginjal, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, asam urat tinggi. Ini juga ada. Nah, ada juga diet pada ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi, ibu hamil dan menyusui juga dietnya harus diatur agar kebutuhan selama hamil dan menyusui juga terpenuhi, agar ibu dan anaknya juga sehat gitu. Nah, jadi tergantung. Nah, dietnya mau diet seperti apa nih? Tapi sudah pasti diet apapun yang kita jalankan sudah pasti harus melakukan diet yang sehat. Nah, diet yang sehat tadi harus memenuhi si 3 komponen, si 3J tadi. Yang pertama jumlahnya sudah pasti harus sesuai dengan kebutuhan tubuh.
ya, di mana kebutuhan tubuh kita untuk kebutuhan energi ini disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, kemudian dengan usia, olahraganya, dan juga disesuaikan dengan jenis kelamin. Lalu yang kedua, harus memperhitungkan dan juga harus memperhatikan komposisi zat gizi yang lengkap dan juga seimbang. Jadi jangan hanya jumlah kalorinya saja, tetapi jenisnya juga harus terpenuhi semuanya. Harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan juga harus memenuhi si vitamin dan mineral, salah satunya dari sayur-sayuran dan buahnya. Kemudian harus memperhatikan juga jadwal makannya, kalau bisa jadwalnya harus teratur, jadi 3 kali makan dan 2 kali selingan. Nah, jadi untuk mudah sebenarnya menggabungkan si ketiganya, tips diet sehat tadi bisa mengacu pada isi piring makanku yang dikeluarkan oleh si Kementerian Kesehatan tadi. Jadi yang satu piring bisa dibagi menjadi 2 bagian. Jadi yang setengah bagian nih, saya ada contoh piring, mungkin kelihatan di sini ya. Kelihatan ya Tara? Jadi kelihatan nggak ya? Kayaknya rada nggak kelihatan ya, yaudah deh. Jadi satu piring ini bisa dibagi 2, jadi setengah bagiannya bisa diisi karbohidrat, 1/3 bagian, 1/6-nya protein, lalu setengah bagiannya lagi sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu pasti satu isi piringku itu sehat banget dan mengandung semua komponen zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu jadi kalau Esther makan, sekali makan isi piringku, 1 kali makan dan ada 3 kali isi piringku per hari, sudah pasti itu Esther namanya sudah melakukan diet yang sehat gitu. Baik, jadi langsung aja Esther langsung lihat aja gimana sih isi piringku hari ini tuh seperti apa. Nah, bukan mengurangi ya dok, tapi mengubah pola justru ya dok. Baiklah, gimana Esther, puas? Mau nanya lagi dong, boleh nggak dok? Boleh, silahkan. Kita berikan satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita diet terus sambil minum pil diet itu boleh nggak sih dok sebenarnya pil diet? Oke, definisi dari pil diet itu pil apa, Esther? Jadi sebenarnya kalau misalnya pil yang diberikan atau obat-obatan diet yang memang diberikan oleh dokter, itu memang sudah FDA approved dan memang sudah disarankan, direkomendasikan untuk diet itu boleh. Tetapi kalau pil-pil diet asal yang memang mungkin sekarang banyak banget dijual secara online yang kita tidak tahu komposisinya apa, nah ini yang harus dipertanyakan dan harus hati-hati karena pasti memiliki banyak efek samping, terutama kalau tidak ada di bawah pengawasan dokter dan bukan dokter yang memberikan gitu. Betul. Jadi pertama harus konsultasi dulu ya dok kepada nutritionist tentunya ya dokter. Oke, terima kasih Esther. Dan nanti kamu akan dihubungi, congratulations, akan dihubungi oleh panitia melalui email yang terdaftar tentunya. Berikutnya nih dok, kita punya Wiharti Ade Permana. Halo Kakak Wiharti. Langsung aja kita sapa. Halo Kakak. Kakak Ade. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih dok. Ada Ida Bagus Ciwananda. Silahkan Kakak Ida Bagus. Selamat sore Mas Tara. Iya. Izin bertanya ke Ibu Penny. Oke, silahkan. Bagaimana membuat menu sehat untuk anak koser yang jauh dari rumah dengan budget terbatas? Oh, dengan budget yang pas-pasan, apalagi udah akhir bulan ya. Kakak ya silakan dok. Ini pertanyaan menarik nih. Ya, terima kasih Ida Bagus atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau diet yang sehat itu belum tentu mahal gitu. Yang perlu kita tahu. Jadi memang yang namanya kita mau pilih menu yang sehat, sebenarnya menu yang sehat itu banyak banget yang murah. Saya kasih contoh ya. Mungkin kalau untuk nasi, mungkin Ida Bagus untuk nasi yang bisa dikonsumsi dipilih mungkin jenis yang sehat adalah contohnya nih seperti kentang, kemudian boleh seperti nasi merah. Nah, ini boleh dikonsumsi dan menjadi pilihan. Tetapi jika memang tidak suka, mungkin bisa memilih nasi putih asalkan porsi atau takarannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian bisa dikombinasi untuk bahan makanan sumber proteinnya. Nah, protein yang sehat dan juga murah meriah ini bisa didapatkan dari tahu dan tempe. Nah, mungkin tahu dan tempe ini sangat murah meriah. Di dalam tahu dan tempe ini mengandung protein juga, namanya protein nabati, di mana di dalam tahu dan tempe mengandung serat yang tinggi, antioksidan yang tinggi, dan juga mengandung vitamin dan mineral di dalamnya, sehingga tahu tempe ini bisa menjadi pilihan di akhir bulan, Ida Bagus. Nah, mungkin kalau awal bulan ya,
mungkin setelah gajian mungkin makannya untuk proteinnya bisa pilih kayak ayam, ikan, telur. Nah, mungkin setelah udah mepet-mepet ke akhir mungkin pilih yang murah meriah, contohnya tahu dan tempe tadi. Nah, kemudian bisa dikombinasi dengan sayur-sayuran. Sayuran juga sangat sehat dan sangat murah ya, Ida. Jadi sayur-sayuran ini mungkin bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya mungkin supaya kenyang, di mana sayuran ini kan rekomendasinya boleh sekitar 3 sampai 4 porsi per hari. Di mana per porsi dari sayur ini kurang lebih sekitar 100 gram. Jadi per hari itu boleh sekitar 300 sampai 400 gram sayur. Nah, kemudian buah-buahan juga jangan lupa ya, beli aja buah-buahan yang murah meriah. Contoh buah murah meriah contohnya seperti jeruk, kemudian bisa konsumsi apel atau pisang. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan gitu. Oke, nah berarti itu selain juga makanan yang tadi disebutkan, buah-buahan itu juga paling penting ya dok ya? Oke, Kakak Ida bagus gimana? Ya, terima kasih. Yes, baiklah kalau gitu congratulations sekali lagi, selamat nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Dan sekali lagi nih, Tara mengingetin buat teman-teman yang udah ikutan, kalau kepada pelanggan XL Prioritas untuk segera download aplikasi MyXL terbaru nih di Google Play Store atau di App Store. Ada banyak promo menarik di aplikasi MyXL seperti diskon 15% booster data dan juga telepon. Itu dia tuh. Oke, Dokter Feni. Dok, seperti yang kita tahu berarti kalau ingin diet sebenarnya kita harus mengetahui dulu pola diet seperti apa yang cocok buat kita. Nah, yang pertama kali itu tuh yang dianjurkan adalah harus berkonsultasi dulu ya dok kepada pakarnya atau ahli nutrisis. Dan kemudian setelah itu selain makanan bergizi mungkin pola hidup sehat juga harus dilakukan ya dok. Dan yang paling penting adalah istirahat. Itu tuh yang sering Dokter Feni bilang, istirahat adalah kunci juga. Dan terima kasih sekali lagi buat Dokter Feni buat waktunya nih. Udah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Thank you dok. Ya, sama-sama Tara. Sehat selalu ya. Sehat selalu dok. Kita sampai berjumpa lagi tentunya. Dan buat teman-teman nih jangan lupa untuk menyaksikan Variety Show yang akan ditayangkan di YouTube Okezone dan juga iNews TV besok pada pukul 14 siang tentunya. Karena di Variety Show besok akan ada narasumber yang gak kalah menariknya seperti Dokter Feni, yaitu kita punya Kakak Billy Bone, founder dan juga CEO yang on top untuk membahas lebih dalam seputar growth mindset. Itu tuh penting banget nih buat generasi-generasi muda seperti kita. Dan gak kalah serunya lagi karena besok akan ada penampilan dari penyanyi hits Indonesia, siapa lagi kalau bukan berada di Rizky Febian yang juga akan memeriahkan Variety Show besok. Jadi jangan dilewatin keseruannya. Kalau begitu saya Tara Budiman pamit undur diri, sampai jumpa kembali semuanya. Stay safe, stay healthy and stay happy. Bye-bye. Ini cerita Prioritan yang merasakan pahit, tapi kejar manisnya perjuangan. Yang mulai redup, namun temukan titik terang. Yang sulit bertumbuh, tapi ingin berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritasmu.